Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokalpreneur kembali hadir dengan bintang tamu yang inspiratif. Tapi jangan lupa like dulu dan share dan juga subscribe channel YouTube kita TVRI Aceh Official. Nah, seperti biasa, pasti kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat inspiratif dan juga nantinya akan memotivasi kita untuk terus semangat berkarya. Hari ini ada Aini, owner dari Olapi Food. Dia akan bercerita banyak nih bagaimana sih pertama kali membangun bisnis dan sampai saat ini sudah ada di tahap produk-produk yang sangat premium. Nah, langsung aja nih kita sapa. Halo Aini, Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya semangat banget nih mau sharing ke teman-teman trainer di rumah. Mau cerita nih dari awal seperti apa sih membangun bisnis ini, mulainya tahun kapan nih? Sebetulnya awal mula saya mulai ada transaksi gitu penjualan itu tahun 2018. Cuman on off karena sebagai pekerja saya itu sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk kayak diseriusinnya itu tahun 2021. 2021 yeah. Berarti 2018 sampai 2021 tuh ada waktu yang memang lagi bisa buka. Tapi di awal itu memang sistemnya tuh gimana sih? Kenapa kok kepikiran bikin usaha nih, walaupun masih opsi apa sih namanya open order gitu ya, tergantung waktunya Aini gitu ya. Itu apa sih awalnya yang bikin Aini kepikiran buka usaha di bidang kuliner pula gitu? Iya, jadi sedikit cerita ya Kak ya. Jadi dulu itu saya itu memiliki background dengan suami sebagai tenaga kesehatan. Suami ilmu kedokteran, saya ilmu kebidanan. Oke. Cocok banget ininya ya. Lalu Kak, waktu itu 2 tahun menikah, karena kami menikah di usia muda, masih ada pikiran-pikiran yang belum misi-misi yang belum dicapai. Tiba-tiba suami dan saya ingin menghafal Al-Quran. Lalu kami pergi mencari satu pesantren di Wadi Mubarok. Di sana kami tinggal 1,5 tahun. Di sana juga mungkin karena kegiatan kami hanya mengaji, tidak bekerja, jadi saya memang hobinya masak Kak, gitu. Punya hobi masak. Iya, hobi masak, terus sering posting Instagram. Tiba-tiba ada orang yang Kak mau open order gitu. Terus Kak, setelah itu tingkat repeat ordernya alhamdulillah lumayan. Terus kepikiran untuk dijual aja gitu Kak. Jadi terus aja gitu dari ini cobain deh parunya si Aini gitu, cobain deh. Terus waktu itu belum ada official Instagramnya, masih Instagram pribadi Kak. Terus alhamdulillah di situ kayak 10 kilo 1 bulan lumayan untuk tambah-tambah Kak gitu. Tapi jadi di awal untuk pas coba itu memang waktu masih ngaji itu di sana atau memang udah selesai 1 tahun itu? Lagi ngaji, lagi ngaji karena untuk tambah-tambah penghasilan aja Kak gitu, karena kami vakum bekerja sama sekali, kami berdua fokus untuk ngaji. Kami berdua komitmen untuk fokus belajar ngaji dulu deh, ngafal Quran berdua gitu selama 1 tahun gitu. Maka setelah itu nanti kita kejar lagi dunia gitu, insya Allah. Masya Allah. Gitu. Aduh, saya jadi agak gimana ya, merinding juga gitu kan ya. Mudah-mudahan jadi berkah juga ya sih sebenarnya ya. Gitu ya. Nah, jadi selama setahun itu selain mengaji, kegiatannya adalah masak ini ya. Nah, pertama kali masak apa sih yang ditawarin ke teman-teman awalnya waktu itu? Pertama kali buat paru Kak. Buat paru? Iya, paru goreng renyah. Goreng renyah gitu Kak. ya? Iya, dulu masih uji coba selama 1 tahun, gimana caranya supaya sampai ke customernya itu tetap kering. Karena alhamdulillah tiba-tiba ada yang order dari Kalimantan, terus dari Bali gitu. Terus kan saya lagi belum ngerti cara menjadi entrepreneur yang punya produk sendiri, kemasannya baik. Dari jauh pula gitu dapat ordernya. Tapi ngomong-ngomong ini mungkin teman-teman trainer yang lokal yang Aceh mungkin ini emang dari mana ya kok ngomongnya kayaknya bukan kayak di Aceh ya. Asalnya sebenarnya dari mana nih Aini? Saya aslinya dari Bogor. Dari Bogor. Iya, asli Sunda.
asli Sunda gitu ya, nampakan parasnya itu memang paras Sunda banget ya, cantik, lembut gitu. Nah, jadi saat itu dimulainya pertama kali berarti masih di Bogor? Iya, mulai masih di Bogor. Terus sebetulnya waktu sedikit lagi cerita flashback tadi ada yang belum disampaikan. Waktu itu kami tiba-tiba insya Allah dapat hidayah gitu ya waktu itu, pengen ngafal Quran itu kami berdua buat klinik gratis. Saya sebagai tenaga ilmu kebidanan dan suami sebagai dokter untuk para umat di sana. Dan di sana juga alhamdulillah pas saya tawar-tawarin paru itu mereka suka terus pada beli juga Kak. Jadi di sana saya tanya, saya bagaimana riset produk gitu supaya produknya bisa ngangenin untuk repeat ordernya gitu Kak. Oke, gitu. Jadi makanya tanya-tanya dulu nih kayak yang udah coba gitu ya. Lingkup yang paling dekat-dekat dulu gitu ya. Apa yang kurang gitu ya dari rasanya gitu ya. Jadi udah riset itu akhirnya baru dia akan berkembang gitu. Oke. Jadi pertama kali ini kan karena sama suami ya, berarti kan suami support banget waktu itu. Nah, itu bagi waktunya gimana dari ngaji sama harus masak juga, harus belanja juga gitu. Iya Kak. Alhamdulillah karena di situ suami mendukung. Suami juga kan di situ waktu itu fokusnya mengaji, jadi bisa bantu untuk bantu pekerjaan rumah gitu. Saya mengerjakan orderan waktu itu, saling membantu aja Kak. Gitu. Jadi saling membantu ya. Jadi support. karena sama-sama saling support gitu, jadinya nggak ada yang sulit juga waktu itu dalam membagi waktu gitu ya. Ngajinya tetap gitu ya, buka kliniknya tetap, masaknya juga tetap. Luar biasa sih Aini nih. Jadi trainer itu sih harus punya jiwa kayak gitu ya kayaknya ya, siap melakukan apa aja dan akhirnya bisa terjadwal juga dengan mudah gitu ya. Seru banget nih kayak ini. Nah, awalnya kenapa memilih olahan sapi itu pasti ada alasan dong kan. Pertama paru gitu, kenapa? Sebetulnya ini tuh mencerminkan keluarga Aini Kak. Jadi suami kan dari Minang. Orang itu, Padang. Iya, salah satu produk yang kami suka di Minang, yang di Minang itu paru goreng kering ini. Terus kalau saya kan dari Bogor, saya setiap bulan Ramadan itu sangat memorable untuk kami. Sebelum puasa itu selalu bikin empal untuk sahur, tinggal goreng-goreng nyetok gitu. Jadi kebiasaan makanan favorit, makanan favorit keluarga gitu Kak. Emang ya kadang-kadang kita nggak sadar kalau apa yang biasa kita dapatkan di rumah gitu bersama keluarga ternyata bisa kita ciptakan jadi satu bisnis ya. Seperti Aini ini ternyata dari empal yang memang biasa dikonsumsi pada saat bulan Ramadan gitu ya, dan suami juga memang makanan khas dari daerahnya, ternyata bisa jadi ide untuk dijual. Artinya Aini tuh punya skill untuk bikin itu jadi enak ya. Udah ada pertama ada nggak sih pas coba, kan biasa ya kalau keluarga baru kan coba-coba masak dulu, suami riset ke suami dulu waktu itu. Iya. Salah satu yang jadi juri masaknya tuh suami sendiri. Iya. Tapi saya belajarnya itu memang alhamdulillah kedua orang tua saya, mama saya itu alhamdulillah dikasih jago masak. Ibu mertua juga jago masak, jadi dapat dua-duanya ilmunya, ilmu masaknya. Jadi bisa lihat ibu masak di rumah seperti apa, mertua juga masak seperti apa, akhirnya nular juga ya, bisa jadi pintar masak gitu. Nah, jadi ini dari 2019 sampai 2021 fokus di parunya aja, atau di situ juga udah expand dengan varian makanan yang lain yang dijual? Belum, masih paru Kak. Masih paru, fokus di paru. Masih paru, karena paru alhamdulillah mungkin karena dia termasuknya kalau kata mentor Aini itu pasar potensial yang merupakan kebutuhan sekunder, satu second choice aja untuk untuk pilihan lainnya gitu, untuk memeriahkan satu menu makanan sehari-hari kan biasanya ayam goreng atau apa, tapi pengen ganti makanan ya itu pilihannya paru. Ya, karena udah pasti enak makan pakai nasi putih panas aja udah enak gitu kan. Jadi setelah itu di tahun 2021 kenapa kepikiran kita nambah ini
produk nih nambah gitu. produk. Jadi sebenarnya ini kan semuanya itu diseriusinnya waktu pas lagi di Banda Aceh, Kak, waktu kami pindah ke sini. Oh oke, jadi pindah ke Aceh itu di tahun 2021 karena iya. suami ikut Pendidikan gitu. Iya. Oke, jadi seriusin di sini. Seriusinnya di sini karena di sini kan saya lihat di sini itu alhamdulillah sangat terbantu dari pengurusan PIRT-nya, terus orangnya ramah-ramah dan cepat lagi pengerjaannya. Jadi sangat mendukung gitu, Kak, untuk membantu saya untuk kembangin usaha ini. Jadi di awal waktu di Bogor memang kita tuh belum ya eksklusif kayak ini, belum ada PIRT, belum ada sertifikasi hal. Masih open order gitu, aja. Tapi itu udah jauh banget yang pesan sampai dari Kalimantan. Itu gimana ceritanya? Itu karena ini dari Instagram atau lain sebagainya? Dulu itu kan aku punya background memang jiwa entrepreneurnya emang dari SMA mungkin. Dari SMA suka udah jualan. Gitu. Iya. Suka iseng-iseng jualan kayak handcraft kayak gitu. Terus tiba-tiba mau jadi MUA, terus dapat link teman-teman MUA yang udah banyak followersnya, udah se-Indonesia mungkin pakai dia gitu. Terus minta tolong di-review, tiba-tiba dapat dari itu berbagai daerah di situ. Jadi gitu, apa aja memang udah dicoba gitu ya? Iya, karena dicoba. memang jiwa entrepreneurnya udah hadir sejak masa remaja gitu iya, ya. Kak, betul. Jadi seneng banget coba-coba ini itu. Tapi akhirnya fokus di bidang kuliner. Iya. Gitu ya. Nah, nama Olapi itu sendiri hadirnya tuh kapan? Masih di Bogor apa memang waktu di Aceh? Banda Aceh. Di Banda Aceh. Karena waktu itu kan lagi ngurus-ngurus, terus namanya apa ya? Nggak berpikir panjang waktu itu karena mikirnya mau jual paru, terus empal, makanannya daging semua, jadi olahan sapi namanya. Olapi itu singkatnya dari olahan sapi, udah gitu aja. Singkatan dari olahan sapi gitu ya. Iya. Karena memang idenya itu dari makanan utama sapi gitu. Oke. Itu dapat hidayah gitu, Olapi aja itu kapan? Waktu pas lagi ngurus ini PIRT-nya. PIRT-nya ya, karena mau ngurus itu harus ada brandnya gitu kan. Tiba-tiba tercetus nama Olapi aja yang mudah diingat gitu, Kak, namanya. Olahan sapi, akhirnya ada Olapi Food gitu. Nah, ini kalau untuk bahan bakunya sendiri, kita di Aceh mudah dong ya untuk dapatinnya. Awalnya agak susah karena kan paru itu di sini harga bahan bakunya lumayan mahal, Kak. Benar. Iya. Dan ini bukan jadi apa sih konsumsi masyarakatnya yang memang khasnya bukan. Betul, gitu ya. Iya. Nah, waktu itu nggak tahu dibantu sama Allah tiba-tiba dapat satu perusahaan yang memang untuk distributor daging-daging ke supermarket. Di situ saya jadi dapat dari situ. Jadi bisa pesan berapa kilo pun ada tersedia gitu di situ. Itu ketemunya kapan? Di Banda Aceh. Di mananya? Maksudnya kenapa bisa ketemu tuh gimana ceritanya? Bisa ketemu waktu itu dapat bantuan, waktu itu ketemu sama salah satu owner yang patut jadi tauladan untuk saya juga. Dia namanya Kak Ratu Anissa dari Bitata Food. Udah sering juga main kemari ya. Dapat dari situ beliau kasih tahu di mana bisa dapat distributor bahan bakunya. Daging gitu ya, termasuk parunya juga gitu ya. Akhirnya jadi mudah sampai sekarang dengan distributornya langsung dengan yang kemarin ketemu memang sampai sekarang. Sampai sekarang masih itu. Nah, begitu ke Aceh, responnya sama masyarakat Aceh pertama kali itu gimana dengan Olapi Food? Olapi Food awal-awal waktu itu coba untuk minta dipromosikan dari Instagram kuliner Banda Aceh, seperti itu. Terus kayak orang-orang yang suka review di Banda Aceh, dari situ mulai orang-orang mulai tahu ada paru di Banda nih gitu, paru yang suka dimasakan Padang yang sebenarnya itu salah satu kekhawatiran ini juga sih, Kak. Kami kan suka sekali paru. Dia masakan Padang itu satu slice itu kan harganya mahal ya, Kak. 15.000 10 sampai 15.000 lah, Kak. Nah, aku mau bikin yang bisa dapat banyak
tapi harganya tuh masih worth it gitu. Oke. Karena Jadi makanan mahal memang ini sih tadi saya Iya. mau nanya juga ini karena kan kalau kita beli ya biasanya tuh kalau saya ya beli paru itu biasa pas Lebaran gitu kan, itu aja udah sampai 170.000 per kilo Iya, gitu. iya, Nah iya. gimana kalau udah diolah kan jadi dikit Iya, kan, menyusut kan, Iya. jauh banget menyusut jadi dikit gitu. Nah itu Iya. gimana apa bisa dijual itu kan kayaknya harus hitung-hitungnya banyak banget gitu. Itu Iya. gimana ini? Perhitungannya intinya waktu itu karena belum dapat yang distributor langsung yang murah itu Oke. harganya, harga bahan baku saya buka-bukaan aja dari waktu di sini kan harganya tuh 110, 120, Oke. ada 150 gitu. Saya dapatnya harga yang benar-benar turun karena memang tidak ada yang beli juga beli, paru di betul. sini. Oke. Iya, jadi dapat harga di harga 75.000. Jadi makanya wah, saya bisa jauh banget ambil. gitu. Oh, Iya Kak, oke. makanya ya udah Bismillah dikembangin sini deh coba gitu. Oke. Jadi parunya ini diolah itu jadi seperti apa? Paru goreng atau paru, kan sekarang tuh banyak juga tuh kayak sambal paru apa gitu. Apa varian kita apa? Parunya paru goreng renyah sih Kak. Jadi Di sini ada ya, langsung Iya. udah di packaging ini ada dua varian ya, yang spicy dan juga yang original, paru goreng renyah ya, namanya dari Olapi Food gitu. Oke, jadi dua ini Iya. gitu ya. Oke. Jadi yang spicy ini yang di sambal. Dia tetap pakai bumbu Kak. Jadi si komplimennya itu aku buat sambal di botol. Gitu. Oh gitu. Jadi bukan ada di dalamnya ya? Iya. Oke. Jadi aku tadi mikirnya Karena tuh ini udah produknya kan kering Kak. Ini basah dan sambal ini tuh harus ditaruh di freezer atau di kulkas, Di kulkas. di suhu tertentu. Oh oke. Gitu. Kalau ini kan bisa tahan 5 bulan kering gitu. Jadi agak tricky juga untuk taruh sambal ini di dalam kemasan gitu ya. Tapi ini kemasannya udah eksklusif banget nih ya. Nah ini dari awal waktu pengurusan PIRT itu udah punya kemasan seperti ini. Sebetulnya sudah diniatkan waktu itu kan, cuma belum oke. terrealisasi karena tidak mendukung gitu semuanya. Dari lingkungan waktu itu kan kalau di Bogor di tempat tinggal sebelumnya saya itu di sana tuh jarang ada event-event untuk UMKM. Oke. Kalau di Banda Aceh, masya Allah setiap pekan mungkin setiap bulan ada terus ya. gitu ya. Oke, jadi kepikirannya memang ini harus udah ada Harus. packaging yang menarik. Nah, Iya, Kak. ini triknya gimana atau tipsnya dari Aini gitu? Karena mungkin kendala satu dari teman-teman UMKM yang ada di Aceh gitu untuk menciptakan packaging yang menarik gitu, yang jadi daya tarik, jadi orang beli gitu. Itu tips dari Aini gimana? Karena saya sekarang menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, jadi semuanya serba digital, semua pesan lewat online. Oh, lewat Online semua. lewat online. Iya. Jadi kalau mau desainnya juga Desain tinggal online. pilih juga dari online juga Nanti bisa. dia bisa kayak Kak direvisi, Kak maunya ini gimana gitu. Oh, oke. Iya. Kita bisa cari konsultannya langsung gitu ya. Tinggal nanti kita pilih sesuai dengan kemauan kita seperti apa. Nah, itu dia planner di rumah yang mungkin sekarang lagi kebingungan kalau mau bikin packaging yang bagus gimana ya caranya ya. Karena tadi udah serba digital, kata ini sekarang serba mudah gitu ya. Iya, betul. Ibu rumah tangga yang punya 2 anak kecil-kecil aja bisa gitu ya. Apalagi yang mungkin anak-anak muda yang belum berkeluarga. Jadi ini udah jadi ya nggak masalah lagi lah sekarang ya untuk packaging. Menarik sekali packagingnya. Oke, nah ini juga udah dilengkapi nih untuk halalnya udah ya, izin edarnya udah ya. Nah ini memudahkan nggak sih sebenarnya ini ketika kita udah punya sertifikasi halal, terus izinnya juga gitu. Itu ada perubahan nggak? Karena kan waktu di Bogor belum, dengan di Aceh itu untuk respon konsumennya tuh gimana? Sangat membantu sih Kak. Sangat membantu. Waktu itu kan awal mula dibuatnya kemasan seperti ini tuh karena permintaan waktu pas saya apply ke grocery. Saya buatkan lalu saya urus semua, akhirnya
terciptalah produk ini Produk dengan ini. kemasan ini gitu Kak. Oke, nah ini jadi sekarang ini udah masuk ke swalayan-swalayan yang ada di Aceh, salah satunya di grocery dan juga Di Suzu grocery, ya, iya. gitu. Susah sih nggak sebenarnya kalau masuk ke swalayan khususnya di Aceh gitu? Sangat mudah. Sangat mudah malah Sangat gitu mudah, ya? Alhamdulillah ya. Oh, oke, nggak ada apa kualifikasi tertentu yang harus kita penuhi begitu yang untuk nggak. Kak sih Kak, Enggak ya? mudah aja Kak, soalnya kan persyaratannya juga mudah, hanya PRT, halal, terus kemasan eksklusif, sama ini uji produk. Uji Kalau produknya kita udah ngangenin, insya Allah terus bisa di order dari swalayannya Soalnya juga kita, ada gitu Kak. ya. Oke, nah ini semuanya berarti produknya adalah olahan yang siap saji, ready to eat ya. Iya, Oke, kalau yang frozen kita belum ya. frozen ini sebenarnya produk empal sapi ini frozen Kak. Oh oke. Karena Yang saya, ini ya. ya ini agak paru empalnya kan basah. Mhm. Jadi memang kalau untuk penyimpanan itu kalau mau stok itu harus di frozen. Harus di frozen ya. Iya. Oh oke. Untuk stok-stok makan ibu-ibu yang malas masak. Mm-mm. Yang malas masak atau Iya. mungkin yang nggak sempat masak gitu Iya, ya. yang Atau sempat mungkin masak. yang waktunya singkat gitu Iya. ya untuk bisa masak tapi mau menyajikan makanan yang dijamin nikmat gitu Masya ya. Allah. Anak-anak, keluarga di rumah gitu ya. Ini ada empal sapi. Ini berarti kalau kita olah tinggal digoreng aja lagi gitu Tinggal ya. digoreng. Goreng aja sebentar udah ini ya. Udah empuk, Iya. tinggal dimakan. Iya. Oh, oke. Jadi ini kalau kita beli berarti tinggal disimpan di kulkas aja, udah tahan. Iya, kalau empal ini sistemnya belum ready. Jadi ini empal pesannya PO Kak, masih PO. Oh, oke. Nah, itu dia kalau masih mau empal masih by PO. PO. Oke. Ini kenapa masih PO? Iya karena belum apply aja sih Kak, baru fokus sama paru Oh, dulu. ini berarti produk varian baru kita. Iya, baru. Oh, oke. Iya. Masih fokus ke paru Dulu gitu ya. ya yang pertama produknya paru goreng dengan komplimennya sambal. Sambal. Dorong. Berarti ini kalau kita beli sepaket atau ya gimana? biasanya suka bundling, suka jual bundling Oh, juga gitu. sama Oh, oke, sambalnya. Ini lucu nih namanya sambal dorong. Iya. Sambal dorong, sambal bawang. Ini kenapa namanya sambal dorong nih? Mendorong lidah untuk terus makan ya kayaknya ya. Itu betul sih Kak. Oh iya benar ya. Oh, Jadi semua nama-namanya simpel-simpel semua artinya. Oh, oke. Jadi emang untuk dorong makan kita untuk lebih nikmat lagi lebih gitu. nikmat lagi ya dan lagi gitu ya. Iya, Sampai Kak. ini sambal bawang berarti nggak ada campuran parunya ke dalam, nggak ada ya? Kita Enggak, sambal bawang. beli ini nanti makannya ditambahkan dengan sambal ini gitu ya. Oke, kalau untuk sambal kita cuman satu varian ini. Satu varian sambal bawang aja. Oke. Pedas manis rasanya Kak. Oke, rasanya pedas manis gitu ya. Ini ciri khas dari mana nih? Dari Bogor kah? Dari Kalau Bogor. Padang kan pedes. Iya. Ya, Aceh juga pedes gitu ya. Iya. Dari Bogor pedas manis gitu ya, Iya. sambal bawangnya. Ini paru dari Padang, sambalnya dari Sunda, menikah jadi keluarga saya. Dan akhirnya dimakan sama orang Aceh. Iya. Ya kan? Masya Allah. Oke, nah ini produk pertama, kemudian ada si kentang Mustafa Ibu. Wah, ini pasti punya ibu karena ini adalah seorang ibu. Ini resep dari mama. Oh, Makanan oke. ini makanan yang sangat ngangenin buat saya Kak. Karena setiap makan itu sekali makan bisa habis 1,5 toples gitu, cepat banget Kak. Saya suka sekali ini, makanya kadang kan orang tuh beli produk itu Kak, kangen sama masakan rumahan kan Kak, Iya, benar, masakan resep benar. ibu gitu. Betul. Nah, Kalau makanan masakan ibu tuh memang ada tandingnya ya, walaupun banyak di luar yang bisa kita beli dengan Iya, makanan yang sama, tapi rasanya beda gitu. Nah, jadi ini resepnya ibu yang memang kalau di Aini itu udah nggak ada lawan gitu ya, nggak ada tandingannya. Iya. Dan akhirnya diproduksi untuk bisa dirasain banyak orang. Iya. Oke, makanya namanya kentang Mustafa Ibu. Dan ini isinya kentang aja atau dicampur dengan yang lain? kentang aja Kentang isinya. aja. Iya. Oh, oke. Biasa kan ada juga yang campur kacang atau campur dengan teri gitu ya. Tapi kalau ini memang pure kentang aja. Kentang. Sambalnya pasti sambal khas buatan ibu juga ya. Sambal yang dorong. Enggak, yang apa Oh, ini kan ini, ini iya. kan di lado. Apa sih namanya kalau Iya, di Bogor? Belado. Di lado ya. Iya. Iya. Oke.
ini juga udah masuk ke swalayan-swalayan? Lagi apply juga, Kak. Lagi apply juga? Iya. Oh, jadi sekarang yang memang ready di swalayan-swalayan masih yang 2 ini aja? Iya. Paru dan juga sambal? Iya, Kak. Oke, sorry. Tinggal masuk. Ini produk ini udah berapa lama sih yang ini? Yang itu sebetulnya sudah lama, cuman belum saya kenalkan gitu, belum terlalu dikenalkan. Jadi beberapa orang-orang yang dekat aja yang beli, Kak mau ini dong. Belinya tuh dulu karena belum dikasih brand nama gitu, masih jualnya per kilo gitu, sekilo 2 kilo gitu. Jadi ini variasi baru memang yang belum ini ya, makanya kemasannya juga masih besar gini ya. Belum ada yang kemasan yang lebih kecil, yang mungkin yang lebih apa sih namanya? Kadang-kadang kan orang nggak mau beli banyak gitu ya, maunya yang mungkin sekali makan dan sebagainya gitu. Berarti next ini di ini ya, dipikirkan ke arah sana berarti ya. Ide baru. Ide baru gitu ya. Nah, gimana sih nih bagi waktunya kan masak paru tuh kan butuh waktu ya. Karena belum lagi nanti direbus dulu, diiris-iris gitu kurang lebih. Itu gimana bagi waktunya karena ada anak-anak kecil juga? Kerjain sendiri semuanya? Awalnya kerjain sendiri, Kak. Karena paru itu kenapa harganya mahal? Karena proses pembuatannya nggak lumayan sih, sangat repot. Sangat repot ya, nggak lumayan. Kerjanya nggak lumayan. Sangat repot, membutuhkan minyak yang banyak juga, jadi modalnya lumayan besar gitu. Makanya kenapa harganya mahal, tapi rasanya unik gitu. Rasanya unik. Nah, ini kalau ini kita di berapa gram nih? 60 gram ini kita bisa bandrol berapa harganya? Kalau dari kami 50.000. 50.000 untuk ini 60 gram ya. Sama dengan yang original. Sama, dua-duanya sama. Oh, oke. Kalau yang untuk sambalnya? Sambalnya dijual 25.000. 25.000 untuk satu ini ada 150 ml ya. Oke, ini udah bisa berapa kali makan sih memang ya. Oke, memang kalau paru ini karena memang dari segi bahan baku yang memang mahal, jatuh harganya memang sedikit mahal. Tapi kalau udah rasa pasti nggak rugi ya. Teman makan nasi hangat banget. Oh iya, bener banget. Oke. Oh iya, dan ini kita juga ada lihat nih, ini ada yang rice bowl. Nah, ini udah dipasarkan juga atau gimana nih Aini? Ini kami insya Allah mau buka gerai rice bowl dari paru. Goreng renyah Olapi Food, ada juga empal dengan komplimennya sambal atau pilihannya kentang Mustafa dengan timun, salad gitu, dibuat dalam satu rice bowl. Insya Allah mau dijual melewati untuk awal-awal insya Allah mau dibuat lewat GrabFood atau GoFood masuk gitu. ke ini ya, aplikasi merchant iya. dulu gitu ya. Oke, nanti siapapun yang kepengen rasain langsung ya dengan nasi bisa pesan langsung ya gitu ya. Oke, saya juga mau coba nih, mau rasa seperti apa sih sebenarnya nih paru goreng renyah dari Olapi Food ya. Kita coba ya, tapi kita nggak ada sendoknya tadi ya? Sudah disiapkan. Kita punya sendok nggak ya? Tadi udah disiapkan ya? Oh ya, mana ya? Sendok kita ada nggak, Pak Produser? Oke. Wah, jadi ini sambil nunggu sendoknya ya, teman-teman, ini saya kasih lihat nih apa yang ada di rice bowl ini. Seperti yang ini sebutkan tadi, sambalnya juga ada nih. Ada sambalnya, terus ada kentang Mustafa, ada empal dagingnya, dan juga ada parunya. Oke, kita ambil sebentar. Oke, terima kasih. Oke, saya mau rasa sambalnya dulu ya. Enaknya memang makannya pakai tangan ya sebenarnya. Iya, betul. Iya kan, jadi lebih seru ya. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener ini tadi manis pedes ya? Iya, pedesnya tetap berasa. Kita coba kentangnya. Kentangnya juga renyah ya. Iya, Kak. Ini semuanya bahan bakunya kayak kentang ini. Kalau tadi kan daging memang dari sini. Kentang juga kita dapatnya dari Aceh juga. Kentangnya dapat dari Aceh juga. Oke. Kentangnya pakai kentang apa sih? Kentangnya kentang
Biasa yang kuning itu, Yang Kak. kuning ya. Iya. Oke. Pakai tangan Dibuat aja deh. manis karena supaya anak-anak juga bisa makan, Kak. Hmm, Anak-anak enak saya, banget. Bunyinya kan ya unik kan. dari bunyinya ketahuan kan nih kalau renyah. Kalau saya benar-benar penggemar ini paru. Oh, Boleh nih dicoba nanti ya. iya. Oh, enak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman planner di rumah yang mungkin kebingungan sekarang dapat ide untuk bikin usaha, ingat aja dulu yang di rumah yang biasa yang bikin enak ya. Mungkin kalau dari kuliner tuh banyak banget ya. Iya. Jadi bisa kayak ini menciptakan produk usahanya itu dari apa yang biasa dirasakan di rumah gitu. Oke, ini parunya yang original ya, yang ini ya. Original. Oke. Sekarang kita coba empalnya. Oke, maklum ya teman-teman kalau makan nggak bisa estetik kita. Enaknya pakai tangan, Kak. Enaknya pakai tangan, bener. Iya. Ini empal ini ciri khas dari Bogor juga sih atau gimana? Apa dari Padang? Dari sebetulnya banyaknya dijualnya di Bandung ya, Kak. Di Bandung, Iya, oke. dari Bandung. Di Bogor, mama saya itu resep dari mama juga. Dari mama juga? Iya, dari mama saya. Kalau mama asli ini juga Sunda juga. Sunda. Sunda. Suami oke. Padang. Oke. Iya, Kak. Jadi semuanya udah dijamin enak ya. Udah di review enak banget. Jadi jangan ragu untuk order. Ordernya tadi udah yang disampaikan, sekarang udah ada di soalan-soalan juga, ada di grocery, ada di Suzuya, juga bisa lewat ini ya, sekarang udah ada di merchant marketplace udah ya. Marketplace ada di Shopee, di Instagram DM juga boleh. Oh oke. Jadi kalau mau tahu produk-produknya Olapi Food itu tinggal follow aja akun Instagramnya Olapi Food Indonesian Recipe ya. Jadi di sana tuh semuanya udah ada ya, apa-apa aja yang disajikan ataupun dijual di Olapi Food. Tinggal pilih dan coba dulu nih. Udah coba pasti kayak tadi ini nih yang sambal dorong ini mau lagi gitu. Nanti saya mau lagi tapi nanti jangan sekarang, ngobrol dulu gitu ya. Nah ini jadi setiap bulan atau setiap minggu produksinya tuh seberapa banyak? Setiap minggu untuk paru sendiri, kan yang bergulir untuk masuk ke store itu paru. Saya buat satu minggu itu 150 pieces. 150 piece. 150. Oke, jadi tergantung juga sih kebutuhan dari swalayannya ya. Kalau udah habis pasti pada minta lagi kan? Iya Kak, betul. Oke, ada pernah sampai kewalahan nggak sih untuk terima orderan nih, mungkin orderan besar gitu? Karena kan ini mengerjakannya belum banyak orang yang bisa bantu gitu, pernah nggak? Sempat waktu itu dari grocery-nya cepat habis karena mungkin di grocery itu ada beberapa suka ada turis juga yang datang untuk belanja dan makanan parunya itu jarang dibuat kemasan seperti ini, jadi mungkin menurut mereka unik gitu. Terus waktu itu ada orderan yang tidak sesuai jadwal karena kan saya ibu rumah tangga ngurus dua anak, jadi kaget tiba-tiba beberapa hari kemudian udah habis. Waktu itu tiba-tiba langsung saya hire orang, tetangga sendiri 2 orang, ibu single parent dua-duanya. Semoga mudah-mudahan bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Iya, ada bantuan dari mereka. Oke, jadi pas banget ya rezekinya juga ya, bisa bertetangga dengan mereka, bisa minta bantu. Jadi orderannya waktu itu bisa diterima dan bisa selesai tepat waktu. Wah, alhamdulillah ya. Jadi sekarang masih sendiri juga ya, maksudnya belum ada karyawan tetap yang memang ngikut ini untuk produksi. Iya, jadi karyawan untuk bantu produksinya itu sudah dijadwalkan sama mereka untuk komitmen 1 minggu sekali buat stok. Jadi pada saat kita produksi aja mereka datang untuk bantuin ini gitu. Iya. Terus ada 2 orang melalui digital online. Saya kalau butuh desain untuk satu event atau apa, ada orang yang freelance
untuk bantu saya juga, dan untuk promosi juga ada orang yang freelance juga gitu. Oke. Udah sampai di tahap itu berarti udah mantep lah manajemen untuk ngembangin usahanya gitu ya. Ada tips nggak sih dari Aini sendiri untuk planner-planner yang sekarang sedang merintis gitu ya, di balik kesibukan jadi seorang ibu rumah tangga, ternyata kita bisa loh memanage semuanya itu dengan mudah, usahanya juga tetap jalan. Tipsnya mungkin apa ya? Yang pertama kita kalau mau mengenalkan produk itu harus yang kita sukai dulu. Terus uji produk itu yang paling penting untuk saya sendiri di produk Olapi ini, karena produk itu kalau sudah enak, tingkat repeat ordernya banyak, langsung gas aja, langsung promosikan saja, insya Allah ada rezekinya. Terus kalau untuk gimana nanti modal atau apa, ini sebetulnya saya juga modalnya itu sangat minim sekali. Iya, tadi kita belum sentuh ya soal modal ya di awal itu gimana. Berarti berapa modal awal itu? Modal awalnya 1 juta. 1 juta aja udah bisa mulai. Oke. 1 juta itu benar-benar kalau misalnya untuk kayak beli produk, saya putar-putar, naik terus tiba-tiba kalau ada permintaan tambahan langsung cari modal tambahan. Oke. Ya, tapi gitu. Kan dia balik lagi ya karena memang pesanannya yang banyak gitu ya. Karena kalau untuk ibu rumah tangga kan riskan juga untuk mengelola keuangan keluarga, keuangan usaha gitu, itu kan harus dipisah harus dipisah gitu. Makanya saya nggak mau modal untuk besar dulu, karena bukan sebetulnya ini tuh apa ya, menurut saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu itu tugas utama saya gitu. Jadi ini tuh side jobnya ya, di samping sebagai istri dan juga ibu gitu ya. Jadi tapi harus komitmen juga. Kalau misalnya kita sudah menawarkan, harus komitmen untuk menyediakan produknya gitu, untuk kayak tetap jualan. Tetap juga ini juga jadi fokus juga gitu ya, walaupun sibuk dengan anak dan suami gitu ya. Jadi itu tipsnya. Mudah-mudahan sih sebenarnya kalau tugas utamanya tuh udah jadi komitmen, jadi tanggung jawab utama, yang ini juga ngikut jalan juga ya. Iya Kak, betul. Ikutin flow-nya nanti dapat sendiri pembagian waktunya. Chemistry-nya tuh udah ada sendiri gitu ya nanti. Jadi nggak ada beban, ini karena usaha nggak bisa ngurus anak, nggak gitu ya. Tetap ngurus anak harus bisa, usaha juga tetap jalan gitu ya. Jadi yang wajib itu yang utama anak dan suami dulu gitu. Pernah nggak ini di tahap yang udahlah nggak usah dulu gitu, ini nanti kita pending lagi ngerjainnya, pernah nggak di tahap itu? Itu sebetulnya ada juga salah satu rintangan untuk saya waktu itu, karena saya waktu itu awal-awal kan offline dan online juga jualannya. Terus saya suami ada ditugaskan ke daerah-daerah, ke Lok Sumawe, Bener Meriah, ke sampai Kutacane, dan itu karena prinsip saya harus utama suami dan anak-anak, jadi saya harus ikut mereka juga. Itu yang tantangan buat saya, karena untuk memenuhi orderan, makanya waktu itu untuk produksi kan jadi terhambat ya. Iya, sempat online itu di stop dulu, kerjain offline dulu aja. Jadi nyetok sebanyak-banyaknya. Ketika pergi 1 bulan dinas tuh sudah terpenuhi gitu. Jadi itu sih tipsnya untuk saya yang orang-orang yang safar yang jadi bukan jadi halangan juga gitu, tapi gimana ngakalinnya ini tetap jalan juga dan nggak ngecewain konsumen gitu harus ya. Ada komitmennya juga Kak gitu. Nah itu sih penting ya. Jadi kadang-kadang kan planner udah di tahap banyak banget tantangannya, udahlah berhenti aja gitu ya. Jadinya nggak jalan lagi gitu ya. Jadi kita harus punya komitmen, ini tetap jalan, yang lain juga tetap jalan gitu. Oke, meskipun tadi untuk produksinya kan masih dibantu oleh tetangga tadi ya, dan itu kan juga rutin yang seminggu sekali aja gitu, atau 1 bulan sekali, tergantung berapa banyak pesanan. Tapi sejauh ini udah pakai alat nggak sih sebenarnya kita untuk bantu-bantu produksi, atau memang masih manual semuanya? Untuk seal ada alat, sebagian ada pakai manual juga.
Manual Jadi juga. mix. Oh, untuk ini loh, untuk packaging ya memang Packaging. harus pakai alat gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk olah dagingnya belum ya. Olah daging masih manual Masih dan manual. semuanya masih saya yang masak. Untuk bumbu-bumbunya Oh, rahasia oke. rahasia resepnya gitu masih saya masak. Asisten yang bantu itu hanya membantu Eksekusi aja iya, gitu ya eksekusi setelah. aja. Oh, oke. Jadi ini masih bumbu rahasia ya, belum ada yang bisa menduplikasi gitu. Meskipun banyak ya di luar sana yang yang serupa kan kentang Mustafa tuh banyak kita jumpai gitu, tapi resepnya tetap akan pasti beda karena yang masak juga beda gitu ya, racikannya itu kan berbeda. Iya. Gitu ya. Jadi kalau mau rasa yang punya ciri khasnya Aini ya beli di Olapi Food. Tapi Aini satu lagi tantangan dalam merintis usaha itu kan pesaing gitu ya. Apalagi kayak saya bilang tadi, banyak sih sebenarnya orang yang udah produksi kayak kentang ini. Kalau paru belum banyak ya, karena di Aceh memang ini masih bukan makanan yang yang sering Primer, dikonsumsi gitu Iya, kan. sering dikonsumsi. Tapi dengan adanya Olapi ini saya yakin ntar lagi bakal banyak lagi gitu. Nah, itu gimana menghadapi pesaing-pesaing yang juga bertumbuhan yang tentunya nggak kalah kreatif, inovatif juga dengan produk-produk mereka. Buat inovasi baru. Misal kalau produk saya udah dikesampingkan, misalnya udah mulai berkurang animonya, coba produk-produk untuk buat varian baru supaya untuk menarik aja orang untuk coba, oh ini sudah bosan, coba yang varian baru. Jadi mereka kalau biasanya pembeli itu kalau ada pilihan tuh lebih senang daripada satu menu saja kan, Kak. Oh, oke. Iya. Jadi maka perlu inovasi gitu ya. Apa yang Inovasi. kira-kira mungkin kayak nyari ini juga harus ada kayak riset apa sih sebenarnya yang sekarang lagi diinginkan banyak orang gitu ya, khususnya di kuliner, sampai kayak gitu juga ya. Saya itu orangnya agak hipster, beda sendiri gitu, Kak. Oke, Jadi oke. nggak terlalu ngikutin saya tuh suka buatnya tuh yang produk-produk yang memang belum ada. Oh, Jadi bukan karena bukan tren mengikuti sekarang tren ini. pasar. Oh, oke. Iya, Itu gitu. juga salah satu trik berarti ya untuk berinovasi gitu ya. Bukan Kak. bukan hanya karena memang lagi trennya kita harus bikin itu, tapi kita buat yang beda. Ya, buat yang beda, uji produk lagi kembali. Kalau misalnya udah kualitasnya bagus, insya Allah bakal bertahan gitu. Tapi kalau untuk nguji-nguji tuh sampai butuh berapa lama sih ini untuk bisa yakin ini produk ini yang bakal sukses dijual? Lumayan untuk paru, uji produknya kurang lebih mungkin 1 tahun, Kak. Baru Oke. bisa benar-benar, oh ini dapat nih gitu. Iya, 1 tahun. 1 tahun. Iya. Oke. Kalau untuk yang kentangnya? Kentangnya itu masih masih coba-coba untuk Oh, masih dalam proses dalam risetnya proses ya gitu riset, ya. ya. Oke, yang seperti apa sih yang cocok nantinya gitu ya. Tapi udah mulai dijual juga. Sudah gitu mulai ya. dijual. Oke, tadi kita belum spill harganya. Kalau yang ini kan udah tadi 60.000 dan ini tadi 25.000 ya. Nah, kalau kentang Mustafanya sendiri ini sekarang dijualnya berapa? Ini untuk ukuran Mustafanya 150 gram ya. 150 gram itu kami jual 110.000. 110.000, oke. Dan ini juga boleh di request ya, mau berapa banyak, mau kiloan juga boleh. Bisa. Oke, untuk harga nanti yang mau sekilo tinggal tanya langsung ke Aini ya, tinggal di DM aja. Jadi lewat Olapi Food ya, nanti ikutin akunnya DM berapa harganya kalau di ukuran-ukuran yang lebih besar. Nah, kalau empal sapinya sendiri? Empal sapinya kami jual harganya 55.000. 55.000. Kalau ini berapa gram sih ini? Ini tadi 110. Oh, 110 gram. Oke. Nah, ini pilihan banget nih teman-teman di rumah yang tadi kayak ini bilang yang mungkin nggak sempat masak ya, atau nggak punya waktu banyak untuk bisa masak, ini bisa di stok di rumah gitu ya, sebentar aja tinggal digoreng sebentar udah jadi. Kalau mau yang nggak perlu goreng-goreng, tinggal ini ya, ambil yang paru goreng terus dengan sambalnya. Oke. Nah, untuk ini sendiri Aini,
kan kadang-kadang kalau kita jadi trainer itu walaupun tadi Aini bilang suka melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang dilakukan orang gitu supaya punya daya tarik gitu. Perlu ada kayak misalnya ikut-ikut kegiatan yang untuk membuka wawasan lebih luas lagi nggak, misalnya kayak mungkin ikut-ikut kegiatan yang ditawarkan oleh pemerintah Aceh khususnya, mungkin sekarang karena Aini di Aceh gitu, ada sampai kayak gitu nggak? Iya, itu sangat membantu. Salah satu grup-grup UMKM Banda Aceh itu saya ikuti semua, insya Allah ada 3. Terus saya juga suka pantau-pantau kalau ada event-event itu. Saya ikut dan kalau misalnya ada event-event tuh kalau kenalan sama UMKM kan dapat info-info gitu, itu sangat membantu sih Kak. Sangat membantu ya, untuk memperkenalkan produk. Jadi aktif di grup ini ya, UMKM. grup UMKM gitu. Kemudian untuk kegiatan event-event gitu. Nah kalau untuk masuk ke event-event itu kadang-kadang kan ada yang teman-teman yang trainer yang mungkin juga gimana ya caranya kok bisa ngikut-ngikut event. Apalagi tadi Aini bilang di awal di Aceh itu banyak banget kegiatan UMKM lewat event-event yang dilaksanakan, bahkan sampai sebulan sekali juga ada gitu kan. Nah ini tuh awalnya tuh gimana waktu itu? Awalnya untuk masuk ke event-event coba apply aja, coba masukin tawar-tawarin produk. Kembali lagi sih kuncinya di produk Kak. Kalau misalnya kita usahain produknya menarik, mungkin insya Allah bisa dilirik. Jadi bisa ini juga mereka menerima dengan sangat terbuka gitu untuk ikut event ini gitu. Jadi waktu kalau misalnya ikut event itu gimana sih rasanya? Maksudnya kan banyak banget orang yang hadir gitu ya. Respon orang yang hadir ke event itu untuk produk-produknya Olapi Food sejauh ini gimana? Senang ya? Senang sekali karena ketika melihat mereka cobain tester terus beli itu ada perasaan yang berbeda itu karena masak sendiri kan, terus buatnya sendiri benar-benar dari awal dari nol, terus diterima sama masyarakat Aceh. Alhamdulillah senang banget Kak. Senang banget gitu ya. Jadi udah berapa event nih diikutin sama Aini selama nih? Tahun kemarin ikut 4 event. 4 event gitu ya. Jadi emang karena antusias masyarakat yang ada di situ sangat luar biasa untuk produk-produknya Olapi Food. Jadi kayak semangat sendiri ya untuk ikut-ikut kegiatan itu. Nah, dan itu juga akhirnya berdampak ke ini juga ya teman-teman yang, karena kan setiap orang beli ya pasti kadang-kadang nggak perlu kita minta di review ya. Mereka akan review kan sekarang zamannya semuanya pada suka nge-review lagi di media sosialnya. Tadi beli ini nih mau coba gitu ya. Akhirnya orang penasaran, ada Olapi Food. Gitu, akhirnya beli lagi, nambah lagi customernya, ya kan? Saya sebetulnya anti testimoni, minta gitu. Jadi biarkan orang-orang kasih masukan sendiri karena supaya untuk meningkatkan produk juga kan Kak. Dan kami juga komitmen di Olapi ini kalau misalnya ada produk yang tidak sesuai dengan SOP, pasti kami ganti atau kita ganti dengan produk yang baru atau kembali uang gitu. Gitu ya. Supaya untuk menciptakan trust dari konsumen dengan itu yang penting ya. Kalau udah percaya pasti dia balik lagi dan balik lagi, bahkan ngajak orang lain lagi gitu ya untuk bisa sama-sama ngerasain. Luar biasa sih sebenarnya. Jadi nggak perlu sampai nih rasa dong, review dong gitu. Nggak perlu sampai kayak gitu ya. Biar murni dari mereka aja penilaian mereka. Ya, karena mereka kan kalau suka pasti otomatis diposting sendiri kan nggak tanpa diminta. Tapi udah pernah nggak sih dapat respon yang negatif gitu dari, mungkin bukan negatif sih, jadi ada sesuatu yang kurang dari produk kita sehingga jadi masukan ke Aini, akhirnya produknya dibagusin lagi gitu. Alhamdulillah belum pernah ya. Belum ada juga karena memang enak banget mungkin gitu ya. Kalau masukan ya, misalnya dulu waktu uji coba ngenin produk paru ini, ada yang sampai misalnya kalau keluar kota itu karena masuk anginnya masuk ke dalam, bukan masuk angin sakit, masuk angin ke dalam dalam kemasannya, jadinya melempam Kak gitu, nggak kering lagi, itu pasti kami ganti gitu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang belum ada, alhamdulillah sudah dipatenkan. Mudah-mudahan nggak sampai ada yang komplain ya. Tapi memang ini kayaknya usaha banget ya, karena kalau misalnya
paru ini kan ngolahnya nggak mudah, ya Iya. kan? Itu tadi kayak kadang-kadang hasilnya sampai melempem gitu ya. Tapi ini kok renyah banget gitu. Itu ada apa sih? Tadi kalau saya tanya rahasia ketahuan dong jadinya ya. Apa sih triknya gitu supaya ini tetap renyah sampai sampai ke konsumennya? Triknya ada tekniknya, Ada teknik teknik, masaknya. ada teknik masaknya. Teknik masaknya Oke. dibuat agar renyah itu butuh waktu juga untuk saya buat untuk kayak bisa bertahan selama 5 bulan itu. Oh, oke, ini Lumayan bisa lama, bertahan makanya sampai 5 satu-satu. bulan. Iya, Oke. gitu. Jadi semuanya kita butuh ilmu sih sebenarnya, walaupun kita udah punya ide, berarti kita juga harus nyari ilmunya juga ya untuk bisa menciptakan produk yang sesuai dengan apa yang mau kita jual ke konsumen kita. Oke, kita balik lagi ke rice bowl-nya ini. Ini berarti belum mulai dijual atau memang udah mulai sedikit-sedikit sekarang? Masih minta coba, misalnya saya kirim kemana gitu, teman-teman yang terdekat dulu, terus Oke. teman-teman yang punya kenal orang yang banyak, orang banyak gitu, masih coba-coba, nanti kalau mereka suka terus kasih masukan gitu. Masih uji coba dulu Kak, Oh, uji masih coba produk. Oke, Iya. tapi kalau ada yang teman-teman yang mau order gitu, misalnya ada kegiatan kayak arisan atau apa gitu, mau pesan banyak nih rice bowl gitu, itu terima? Terima kayaknya. Oh, Pasti terima. pasti terima ya. Nggak, kalau planner itu nggak ada cerita menolak rezeki ya. Jadi kalau ada yang pesan, ayo kita bikin gitu ya. Iya Kak, betul. Makanya tadi kalau misalnya ikut suami dinas ke luar kota pun, pokoknya tetap harus ada yang Harus ready. tetap berjalan. Iya, Kak. Oke. Dan sejauh ini suami nggak pernah komplain ya? Awalnya komplain ketika waktu belum berjalan, tapi saya coba buat tunjukin ke suami, nih saya bisa buat produk sendiri tanpa merugikan orang gitu, tanpa merugikan kamu gitu. Tetap berjalan dan ada untungnya. Terus suami lihat, sempat dia kayak curhat sama kakaknya, terus bilang, ngapain sih jual-jualan, fokus aja sama keluarga, maksudnya kan pemasukan juga nggak kurang gitu. Tapi ternyata setelah dicoba untuk jual gitu, uangnya lumayan membantu juga untuk keluarga. Oke. Jadi terus suami juga akhirnya melihat potensi, oh yaudah kamu, saya percaya kamu bisa, komitmen, karena kalau jualan itu kan harus komitmen gitu. Saya percaya kamu bisa, ya udah dilanjut saja. Jadi akhirnya dapat restu juga dari suami gitu. Mungkin di awalnya waktu ada orderan banyak, kok kelihatannya sibuk banget nih, ini jadi ngurusin produksi jualannya gitu. Tapi ternyata setelah ngikutin berapa lama, akhirnya oh iya, ternyata jiwanya memang jiwa yang nggak bisa diam. lepas dari entrepreneur Iya. gitu ya. Tapi gimana sih rasanya, ini kan basicnya tenaga kesehatan, seorang bidan gitu ya. Sekarang beralih ke entrepreneur, itu gimana? Ada terinspirasi dari orang tua saya kan pengusaha gitu. Terus kalau suami profesi, jadi mungkin mereka kayak makanya suami awalnya tidak menyetujui, karena mereka kan keluarganya semuanya profesi, jadi melihat untuk apa jualan gitu. Makanya kalau saya sih lihatnya ke orang tua saya, bapak saya kan semuanya pengusaha gitu. Jadi mungkin dari situ ada jiwa-jiwanya dari itu ya. sekolah, zaman sekolah sampai sekarang. Tapi suka masih jualan. ada keinginan nggak sih, kan kalau di bidang kesehatan juga bisa buka usaha kan, klinik lagi tetap diaktifkan kembali gitu. Ada rencana nggak ke sana? Mungkin kalau buka klinik sendiri boleh. Tapi kalau kerja di tempat umum mungkin suami nggak ridho. Karena fitnah mungkin atau apa gitu. Jadi lebih baik di rumah. Jadi saya tuh karena nggak bisa diem, jadi cari-cari yang bisa saya kerjakan apa, yaudah jual produk yang selagi masih bisa di rumah, bisa bermanfaat, bisa menghasilkan, kerjain aja gitu. Tanpa harus keluar rumah ketemu banyak orang, tapi bisa melakukan suatu hal yang dikenal banyak orang. Iya kan, luar biasa nih. Sekarang ini kalau tadi tuh di awal kan ya udah sampai ke Kalimantan dan sebagainya. Nah kalau sekarang udah dengan packaging seperti ini, udah kemana aja sampai produk-produk kita? Karena dulunya saya
saya kan pindahan, terus dapat audiens Instagram itu kan dari Pulau Jawa. Jadi waktu pas saya lagi berjalan jual di Banda Aceh, juga offline gitu, online-nya tuh dapatnya dari luar. Sebagian dari Banda Aceh juga. Terus waktu itu ada satu orang dari Medan beli, terus dia repeat order, terus dia menawarkan untuk jadi reseller. Akhirnya saya awalnya aduh gimana, bisa komitmen nggak ya, bisa bagi waktu nggak ya untuk keluarga. Tapi maksudnya pekerjaan itu ternyata nggak sulit untuk tinggal menambah produksi, terus kirim ke reseller. Alhamdulillah dapat di Jakarta. Jadi teman-teman waktu itu ada keresahan orang-orang mau order tapi ongkirnya mahal untuk kirim ke Pulau Jawa. Jadi saya itu dapat rezeki orang yang mau jadi reseller di Jakarta satu, di Medan satu. Oke, kalau reseller kan bisa sekali kirim tuh banyak, jadi untuk ongkos kirimnya kan nggak terlalu besar gitu ya. Dan dibanding orang beli satu kan, kalau mau kirim ke Jakarta jadi mahal. Alhamdulillah sekarang udah ada reseller gitu ya. Wah, jadi produknya juga jadi semakin banyak. Jadi makanya semakin rutin juga ya, seminggu itu memang harus produksi. Iya, betul. Oke, jadi kalau untuk reseller kita tuh ngirimnya sampai berapa kilo setiap kirim? Biasanya untuk reseller itu mereka minta 100 sampai 200 piece. Oh, oke. Satu bulan saja gitu. Terus kalau misalnya mereka biasanya kan pembeli utama paru goreng ini itu yang pertama anak-anak muda, nggak tahu kenapa. Anak-anak muda sama ibu-ibu arisan. Oh iya, ibu-ibu arisan. Suka beli. Nah, kalau misalnya ada acara-acara gitu, ada lumayan tambahan pesanan juga dari luar gitu. Oke, jadi udah jauh banget sih sebenarnya nyampenya ya. Bentar lagi mungkin ini udah jadi oleh-oleh khas Aceh juga. Tapi ada nggak sih kepikiran ya? Ini karena kan sekarang ini udah di Aceh gitu ya. Bikin produk yang ada ciri khas Acehnya. Kalau yang tadi kan udah dari Padang, dari Bogor gitu kan, ciri khasnya gitu kan. Kalau dari Aceh sendiri ada nggak kepengen bikin? Karena produk Olap ini kan isinya story tentang keluarga kami ya. Karena kami tinggal di Banda Aceh cukup lama. Ada satu makanan yang kepikiran mau dijual. Salah satu makanan yang paling saya suka itu kemamah. Kemamah, Kemamah itu makanan paling favorit di rumah. Rencana sih mau buat kemamah mungkin dalam bentuk abon kemamah gitu, abon yang kering. Jadi udah ada rencana bikin variasi yang khas memang dari Aceh gitu ya. Wah, luar biasa itu. Makanya jadi planner itu mau di mana aja, mau kemana aja pasti dapat ide ya. Karena kayaknya apalagi nggak bisa diam ya, mikir terus kerjanya ya. Abis ini kerjain apa lagi, abis ini kerjain apa lagi. Wah, luar biasa nih. Wah, keren banget nih, hari ini kita dapat insight banyak dari Aini. Mudah-mudahan kita termotivasi ya untuk terus berkarya dan semangat merintis usaha. Tapi yang terakhir nih, harus ada closing statement dulu nih dari Aini untuk menyemangati teman-teman planner yang sekarang sedang merintis usaha dan mengembangkan usahanya juga. Buat teman-teman khususnya ibu rumah tangga, jangan takut untuk menawarkan, maksudnya untuk menjadi entrepreneur. Mulai aja dari kecil-kecilan dulu. Kalau misalnya kita buatnya pakai hati, terus dengan niat yang besar, insya Allah bakal diterima dan akan menghasilkan. Jadi ibu-ibu rumah tangga biasanya banyak ibu-ibu rumah tangga yang insecure pasti, karena misalnya sudah tidak kerja gitu. Mereka pengen mengaktualisasikan diri, berkreasi sendiri, apa yang bisa saya buat gitu, buat jadi aktualisasinya itu dan bisa bermanfaat, kenapa tidak? Jadi jangan hanya berdiam diri, kalau ada ide kerjakan aja gitu. Yang penting itu bisa bermanfaat. Gitu. Terima kasih Aini, sukses terus olah piputnya dan semoga terus menambah variasi-variasi dari produksi yang
dijajakan untuk konsumen. Iya, Wah, terima kasih ya untuk Ari. Terima kasih juga nih untuk teman-teman lokalpreneur yang sudah menyaksikan kita, dan jangan lupa saksikan kita terus karena akan ada tamu-tamu yang sangat menginspirasi yang akhirnya memotivasi kita untuk terus semangat berkarya dan merintis usaha kita. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel YouTube-nya TVRI Aceh Official. Saya Ida Bardani, sampai jumpa di lokalpreneur lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak boleh kerja sama suami.